What's up the Charles? Merry Christmas buat teman-teman yang merayakan dan Happy Holiday. Selamat berliburan buat kita semua. Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? Finally, Boxing Day is here. Yes. Jumpa lagi di episode ke-142. Kemarin kita sudah membahas update news seputar Axel Disasi dan juga Ben Chilwell serta sponsor Front Shirt. So, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas preview match Chelsea versus Fulham yang akan berlangsung besok tanggal 26 jam 22 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pastikan teman-teman untuk menyetel reminder karena jam 10 kalian kan pasti belum tidur ya, teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan juga buat yang pertama kali menonton dari channel CBC ini dapat langsung klik subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Chelsea saat ini berada di posisi kedua dari klasmen sementara dengan mengkoleksi 35 poin dari 17 pertandingan di mana jarak dengan Liverpool itu semakin lebar. Saat ini ada selisih sekitar 4 poin. Dan dari sebelumnya itu hanya 2 poin. Namun karena kita ini seri versus Everton, sedangkan Liverpool itu menang atas Tottenham dengan epic score sekitar 3-6 dimenangkan oleh Liverpool sehingga Liverpool ini meninggalkan rival terdekatnya yaitu Chelsea yang mereka ini tentu masih menyimpan satu pertandingan di mana pertandingan tersebut melawan Everton sempat ditunda 2 minggu yang lalu karena ada badai yang terjadi pada saat itu. Posisi dengan peringkat ketiga itu semakin pendek ya dengan Arsenal. Juga kemarin dia ini tampil cukup impresif ya saat mengalahkan Crystal Palace dengan skor 1-5. Sedangkan di posisi 4, 5, dan 6 ya secara berturut-turut itu mendekati paruh musim ini tuh sangat mengagetkan kita semua. Karena apa? Karena tim-tim ini yang biasanya kita lihat itu mereka berada di papan tengah klasmen, namun di musim kali ini mereka itu tampil luar biasa di mana ada beberapa ex-Chelsea di sana, yaitu Callum Hudson-Odoi di Nottingham Forest, kemudian Kepa Arrizabalaga sebagai pemain pinjaman di Bournemouth, dan juga Ian Maatsen di Aston Villa. Jadi, meski Chelsea ini kembali tertahan dan tertinggal 4 poin di belakang Liverpool, Chelsea hingga saat ini itu masih belum terkalahkan di dalam 12 pertandingan, teman-teman. Dengan beberapa pertandingan yang menguntungkan sebenarnya ke depan, ya setelah pertandingan melawan Fulham, kemudian Ipswich Town, Crystal Palace, Bournemouth, dan juga Wolves. Jadi seharusnya ya Chelsea ini dapat kesempatan untuk lebih dapat melewati Liverpool di tahun depan ya. Dengan ya mungkin di Januari. Namun perlu diingat kesalahan strategi ya dan komposisi pemain itu adalah menjadi kunci buat Chelsea. Dan seperti yang CBC singgung berulang-ulang kali, itu dapat menyebabkan kerugian buat Chelsea apabila tidak menurunkan komposisi yang tepat. So, please, Maresca, please. Sepertinya CBC ini harus menyinggung ulang ya pada episode sebelumnya di mana TBC telah membuat video Enzo Maresca We Need to Talk ya, di mana mestinya kita kembali menggaungkan dari video tersebut ya untuk Maresca ini tidak memaksakan Malo Gusto itu bermain inverted slash box to box player ya. Oke, jadi Ryan 35 poin ini dan berada di peringkat kedua sebenarnya ya, teman-teman. Itu adalah poin terendah dibandingkan tim peringkat kedua pada saat Natal sejak 2010. Jadi, hal ini menunjukkan betapa padatnya kompetisi dari Premier League. Sedangkan Fulham sendiri saat ini tuh berada di peringkat ke-9 dengan mengkoleksi 25 poin, selisih 10 poin
dengan Chelsea. Namun, teman-teman perlu mengingat posisi nomor 9 ini sebenarnya tidak mencerminkan bahwa Fulham itu adalah tim yang lemah. Karena kita bisa lihat ya, mereka itu hanya selisih 3 poin saja dengan peringkat kelima yaitu Bournemouth. Jadi, dari peringkat 5 hingga peringkat ke-10 itu yang dihuni oleh Brighton, selisihnya itu tipis, hanya 3. Oke, jadi di Boxing Day kali ini, ya, Chelsea dan Fulham itu akan berlaga dalam derby London Barat di Stamford Bridge. Dan Chelsea sendiri sepertinya kita ketahui mereka itu memiliki 5 eh, kemenangan beruntun, di mana sejauh itu waktu lalu itu adalah pencapaian terbesar dan terpanjang yang berhasil dilalui atau dicapai oleh suatu tim di musim ini. Namun sayangnya permainan super low block dan negatif football yang diterapkan oleh Everton itu mampu menghentikan laju dari kita di matchday ke-17 kemarin. Sementara Fulham sendiri yang penampilannya cukup impresif di awal-awal musim, sehingga beberapa minggu mereka itu sempat mengisi 4 besar ya. Namun 3 hasil seri beruntun, jadi Fulham ini sepertinya sedang dalam masa low perform ya. Fakta yang cukup mengkhawatirkan itu adalah Chelsea telah kalah di dalam 2 dari 3 pertandingan Boxing Day ya. Boxing Day terakhir. Namun fakta lainnya, Chelsea saat melawan Fulham itu berlangsung sangat luar biasa teman-teman, di mana tidak terkalahkan dalam 19 pertandingan di Stamford Bridge sejak tahun 1979. Performance dari pasukan Marco Silva sendiri itu hanya memenangkan 1 dari 6 pertandingan mereka, sehingga hasil imbang itu sudah akan menjadi hal yang biasa bagi mereka. Di dalam 34 pertemuan di Premier League, Fulham itu hanya menang 2 kali. Sehingga tingkat kemenangannya atas Chelsea itu sangat rendah, yaitu 6%. Di mana hal ini merupakan tim yang terendah dari tim manapun dalam melawan lawan lainnya di dalam sejarah Premier League antar tim yang telah bertemu setidaknya 20 kali. Selain itu, di bawah Silva sendiri, mereka ini memiliki rekor buruk atas Chelsea sejak Silva itu bersama Fulham dan juga bersama Watford sebelumnya dan juga Everton, di mana hanya memenangkan 2 dari 10 pertandingan sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke tim news. Ya, setelah kemarin kita ini kaget melihat Axel Disasi itu masuk menjadi right center back dan Malu Gusto itu bermain out of position, di mana dia bermain sebagai inverted left back dan juga eh, dia itu berperan sebagai box to box saat kita memegang bola, dan sangat terlihat sekali kita ini bermain hancur-hancuran saat melawan Everton. Dan di Natal kali ini, thanks God, Mark Cucurella itu kembali dari suspend yang dia terima. Dan karena benar-benar ya, kemarin tidak ada Marco Kurela itu seperti berasa bukan Chelsea yang bermain. Meski di situ ada Cole Palmer. Tapi malah Palmer itu performance-nya itu sangat drop. Jadi CBC menilai dengan skim terbaru dari Enzo Maresca yang inverted back-nya itu bermain di diamond, maka Cucurella ini adalah ruh dari Chelsea untuk saat ini guys. Ya, percaya nggak percaya, Cucurella ini adalah pemain terpenting di atas Caicedo, bahkan Palmer sekalipun. Karena dia ini tidak ada penggantinya. Ya, kalau Palmer mungkin ada Felix, ada Nkunku. Kalau Caicedo mungkin ada Lavia dan juga Enzo. Bahkan Caicedo juga bisa bermain di situ. Karena si Cucurella ini saat digantikan oleh Malo Gusto itu berantakan teman-teman. Tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan elemen yang terpenting dari inverted diamond itu
itu benar-benar membutuhkan sosok Cucurella di sana. Karena tipe permainan dan bonding dia itu dengan Jadon Sancho di left winger, serta switching antara Enzo Fernandez itu dapat berjalan dengan smooth. Ya. Kemudian Romeo Lavia, dia ini kemungkinan juga dapat turun di match kali ini. Karena di Everton kemarin, Enzo Maresca sudah berkata mungkin terlalu awal bila Lavia ini bermain dan turun di pertandingan Everton. Berarti kemungkinan besar di pertandingan kali ini dia akan turun. Namun kita ketahui James kemudian Fofana itu tetap absen karena hamstring. Begitu juga dengan Benoit Badiashile sepertinya juga akan tetap absen. Sehingga tentu saja Tosin itu akan kembali menjadi andalan bagi Chelsea yang kemarin dia itu tampil sangat impresif saat melawan Everton. Sedangkan bagi Fulham sendiri, El Smith Rowe itu diragukan tampil setelah sebelumnya dia ini absen saat bermain imbang dengan Southampton karena cedera kaki. Sementara Sasa Lukic dan juga Sanders Berge, di mana kedua pemain ini merupakan first 11 di lini tengah, tampaknya itu akan diragukan untuk turun. Andreas Pereira yang kemarin terkena skorsing, maka kali ini akan dipastikan akan kembali untuk tampil. Sedangkan Kenny Tete dan juga Reece Nelson yang baru-baru ini mengalami cedera itu membuat mereka itu harus absen hingga setidaknya Februari. Sehingga kemungkinannya Silva ini harus memilih antara Raul Jimenez atau Rodrigo Muniz yang akan diturunkan dari dua pemain ini. Oke, kita langsung masuk ke prediksi line up. Di goalkeeper ada Sanchez, right center back Malo Gusto, central center back Tosin, left center back Colwill, inverted left back Cucurella, Caicedo defensive midfielder, Enzo Fernandez box to box, attacking midfielder Cole Palmer, right winger Neto, left winger Jadon Sancho dan striker Nicholas Jackson. Score prediction. Ya, setelah kemarin kita dibuat frustrasi oleh Everton ya, Chelsea sepertinya kali ini akan kembali ke jalur kemenangan. Karena Fulham sendiri perlu diingat rekor melawan Chelsea itu sangat buruk dan rekor tanpa kemenangan. Mereka kali ini bisa saja menambah tanpa kemenangan menjadi 20 match di Stamford Bridge. Sehingga CBC memprediksikan skor 3-1 untuk kemenangan bagi Chelsea kali ini. Dan CBC berharap Nicholas Jackson yang kemarin terkesan membuang-buang peluang, dia dapat menebusnya di pertandingan kali ini. Begitu juga dengan Cole Palmer yang underperform di match kemarin, dapat showing up. Dan Enzo Maresca, please, I'm begging you. Please, kita membutuhkan Cucurella kembali di posisi inverted left back yang berperan sebagai diamond box to box dan juga supporting box to box player Enzo Fernandez dan menempatkan right center back bukan Axel Disasi tapi Malo Gusto. Kalau Malo Gusto tidak bisa, tampilkan Jos Acempong untuk pertandingan kali ini. Oke, hopefully we'll get the result and break the leg for Chelsea. Okay, I think that's all di episode ke-142 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Merry Christmas, take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Charles.